Timnas Indonesia makin kuat, media Vietnam kelimpungan. Sejarah baru tercipta, Timnas Indonesia U23 lolos untuk pertama kalinya ke Piala Asia U23. Tim besutan Ahmed Aga Bayradov harus bertekuk lutut dengan skor 0-2 atas Garuda Muda. Kalah dari tim besutan Sintayong, pelatih Turkmenistan U23 secara gentleman memberikan pujian setinggi langit kepada Timnas Indonesia U23. Ahmed menyebut bahwasannya kualitas anak asuh Sintayong sangat bagus. Lebih dari itu, ia memuji Sintayong atas apa yang ia lakukan bersama skuad Garuda. Menurut saya, tim Indonesia sangat kuat dan mempunyai kualitas bagus. Jelas pelatih Turkmenistan U23. Berbicara mengenai kemenangan yang diraih malam tadi, Sintayong bahagia dengan pencapaian tersebut. Ex-pelatih timnas Korea Selatan ini merasa bahwa sepak bola Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup bagus. Sintayong bahkan berkeyakinan perkembangan sepak bola tanah air tak akan mandek sampai di level Piala Asia saja, di mana sepak bola Indonesia disebutnya akan berkembang lebih jauh lagi di masa depan. Lebih dari itu, Coach Sin menyatakan puas dengan catatan ada peluang yang mestinya dieksekusi, antara lain lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan. Namun Coach Sintayong menilai para pemain telah bertarung seperti yang diinginkan, sehingga mereka memberikan permainan yang sangat baik. Sintayong sendiri memiliki catatan yang menarik di sepak bola tanah air. Pelatih berusia 52 tahun itu sukses membawa 3 timnas Indonesia di level kelompok umur yang berbeda untuk berlaga di Piala Asia. Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U20 sudah di bawah Sintayong lolos terlebih dahulu. Terbaru Timnas Indonesia U23 melakukan hal yang sama. Keberhasilan lolos ke Piala Asia U23 tahun depan memang merupakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, di mana dalam 5 edisi Piala Asia U23 sebelumnya, Indonesia selalu gagal meraih tiket untuk mengikuti putaran final. Tak ayal sejarah baru yang ditorehkan Timnas U23 Indonesia ini pun turut menjadi sorotan media tetangga, di mana media Vietnam Soha menyebut Sintayong sebagai pahlawan di balik keberhasilan tersebut. Predikat pahlawan yang disematkan kepada Sintayong dari Soha tampaknya memang tidak berlebihan. Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan ini telah membuktikan reputasinya sebagai sosok pelatih hebat. Sementara itu dalam menatap Piala Asia U23 Qatar, Sintayong mulai menggelorakan semangatnya. Ia mengatakan Garuda Muda yang dibimbingnya bakal mampu bersaing di putaran final Piala Asia U23 di Qatar nanti, yakni melawan timnas negara-negara terbaik Asia. Namun demikian, juru racik asal negeri gingseng ini meminta garansi. Masalahnya hanya pemain abroad seperti Ivar Jenner, Rafael, Elkan, atau Arhan bisa dilepas klub atau tidak. Itu yang sangat penting di April tahun depan. Jika bisa dipanggil semuanya, saya berani dan yakin menerima tantangan agar tampil lebih baik lagi. Tandas pelatih yang mendapatkan julukan Fox of the Ground ini. Kunci keberhasilan Timnas Indonesia U23 melenggang ke Piala Asia U23. Pertama, tempo kukuh pertahanan. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 dalam mengalahkan Turkmenistan tak bisa dipisahkan dari peran yang gemilang pemain belakang. Rio Komang Teguh, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot tampil gemilang menjaga area pertahanan. Mereka sukses mematikan pergerakan dari trio penyerang Turkmenistan yakni Priyef Rulsan, Mirabetiev Rahman, hingga Haidarul Samamet. Komang Teguh, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot juga menjadi pemain dengan operan sukses sebanyak sepanjang laga. Kedua, tampil dominan. Timnas Indonesia U23 tampil dominan dalam laga melawan Turkmenistan semalam. Sepanjang pertandingan, skuad Garuda Muda tercatat menguasai 71% penguasaan bola. Timnas U23 juga bermain dengan tempo yang baik. Ketika dalam kondisi bertahan, hampir semua pemain turun membantu pertahanan. Adapun saat melakukan serangan, hampir semua pemain di berbagai sisi ikut ke depan. Skenario ini ternyata cukup merepotkan Timnas Turkmenistan. Ketiga, agresif di lini depan. Timnas Indonesia U23 layak meraih kemenangan karena tampil agresif di lini depan. Skuad asal Sintayong itu tercatat melepaskan 12 tembakan ke gawang Turkmenistan. Lini serang Timnas Indonesia U23 tak bergantung pada satu pemain saja. Sepanjang pertandingan, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, bahkan Elkan Bagot secara bergantian memberikan teror ke gawang Turkmenistan. Dan hasilnya 2 gol pun tercipta dalam laga semalam. Sintayong ingin bungkam pengkritik trofi. Masih melekat di benak pecinta sepak bola tanah air bagaimana mantan exco PSSI Haruna Sumitra sempat mengatakan bahwa proses tidak penting. Begini kira-kira pernyataan pada waktu itu.
apapun di sepak bola tanpa prestasi itu nothing. Jadi mau di PSSI, mau di klub, yang penting pertama orang lihat adalah prestasi. Proses tidak dilihat. Ya memang begitu sepak bola. Orang tidak mau lihat proses, yang mau dilihat hasil. Kata Haruna. Kemudian pernyataan koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhari yang berkata, wajar kalau ada desakan Sintayong mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Karena hingga saat ini belum ada prestasi yang bisa dibanggakan selama Timnas Indonesia dipegang Sintayong, baik di level senior maupun kelompok umur. Padahal kemenangan Timnas Indonesia U23 disambut gegap gempita publik tanah air. Beberapa ekspresi kegembiraan netizen pun terlihat di media sosial. Bahkan sebagian banyak dari mereka meminta kontrak Sintayong bersama Garuda diperpanjang atau bahkan seumur hidup. Tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap proses. Menurut Sintayong pula, persepakbolaan Indonesia kini sudah jauh berkembang. Karena itulah dirinya pun berhasrat mengukir prestasi juga di Piala AFF yang selama ini belum berhasil dijuarainya. Indonesia memang sangat berkembang. Mungkin seperti yang dirasakan oleh penggemar bola Indonesia, pasti bisa merasakan jika datang ke lapangan langsung. Berkembang sejauh apa? Pasti juara kalau ikut AFF lagi. Dan bisa dikatakan kita pasti bisa merebut juara di AFF. Setidaknya kita tidak akan kalah bersaing untuk mendapatkan trofi juara. Jelas Sintayong.